అబ్బాయి పుట్టాడండి. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film kali ini berjudul Ala Vaikunta Puramulo, merupakan film drama komedi India. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang seharusnya menjadi anak konglomerat bernama Tuan Ramachandra, namun ia harus tinggal di tengah keluarga sederhana dengan ayah palsunya yang bernama Valmiki yang tidak menyukai anak hasil penukaran itu. Dan tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Scene diawali dan menunjukkan Valmiki yang berada di rumah sakit karena saat itu Yasoda istri Ramachandra dan Laksmini istri Valmiki melahirkan dalam waktu bersamaan. Valmiki menerima kabar dari suster bahwa putranya telah lahir dengan selamat. Scene beralih di mana anak Yasoda malah nampak tak bergerak. Suster Sulochana pun khawatir. Lalu ia segera lari menghubungi dokter karena khawatir keluarga Ramachandra akan menyalahkannya. Melihat suster yang khawatir, Valmiki menawari anak laki-lakinya agar ditukarkan dengan anak Yasoda, agar suster tersebut aman dan anak Valmiki mendapat kehidupan yang layak. Dengan keadaan yang semakin genting dan Valmiki selalu menyudutkan suster, akhirnya kesepakatan itu pun terjadi. Di saat suster akan meletakkan bayi di ruangan Laksmini, bayi Yasoda malah bergerak. Sementara Valmiki yang sudah menggendong anaknya Yasoda, alih-alih menukar kembali dua bayinya tersebut, sang suster malah sengaja dibuat celaka oleh Valmiki dengan mendorongnya dari balkon sehingga dia jatuh dan mengalami koma, dan pertukaran itu pun tidak bisa dihindari. Scene lalu berlanjut, anak Yasoda dan Ramachandra mereka beri nama Raj Manohar, sedangkan anak Valmiki dia malah beri nama anaknya Bantu. Semua orang terkejut mendengar nama itu. Pendeta pun tidak mau memberkati nama Bantu, karena Bantu berarti pelayan. Singkat cerita, mereka berdua sudah tumbuh. Terlihat Valmiki yang memuji Raj karena mendapat nilai 9. Dia menambahkan angka 7 di belakangnya agar Yasoda senang. Tapi saat Valmiki diberitahu bahwa Bantu mendapat nilai 98, dia malah mengejeknya dan berkata, "Kenapa kurang 2?" Tanpa memuji Bantu, Valmiki langsung masuk ke dalam. Singkat cerita, 20 tahun pun telah berlalu. Valmiki memimpikan Bantu yang tinggal di rumah Ramachandra dan pergi menaiki pesawat. Saat dia bangun, dia segera pergi ke kamar Bantu untuk memastikan bahwa itu hanya mimpi. Dia bersyukur karena Bantu masih di sini dan putranya berada di istana. Scene berlanjut, Bantu mengantar adiknya berbelanja. Saat di jalan, selendang merah sang adik ditarik oleh segerombolan pemuda nakal, sehingga leher adiknya tertarik. Bantu segera membalikkan badan adiknya agar terlepas dari jeratan. Sang adik berkata, biasanya saudara lelaki akan marah jika adiknya diganggu. Adik pun pergi. Bantu segera mendatangi gerombolan pria itu. Dia meminta syal itu, tapi seseorang malah berkata bahwa adikmu ke sini sebagai ganti syalnya. Bantu pun terpancing emosi. Perkelahian konyol ala India pun tak terelakkan dan Bantu menghajar semua laki-laki itu. Sang adik menelpon dan meminta maaf karena tadi emosi. Scene lalu berlanjut, Bantu mengikuti wawancara di sebuah perusahaan pariwisata. Dia diwawancarai oleh Ravinder Reddy, dan saat ditanya mengapa dia ingin bergabung dengan mereka, Bantu menjawab agar dia bisa mengunjungi berbagai negara. Singkat cerita, Bantu diterima di perusahaan mereka karena dia selalu berkata jujur. Bantu juga menceritakan kepada Ravinder tentang ayahnya yang menyebalkan itu, tentang beasiswanya yang dialihkan untuk adiknya, tentang rentenir yang menagih utang, juga tentang tempat dan lampu belajar. Bahkan saat dia meminta sepeda motor baru, ayah malah memberinya motor bekas. Namun dia punya syarat yang harus dipenuhi, yaitu tanda tangan manajer yang bernama Shekhar. Saat dia hendak masuk dan melihat Shekhar, Bantu buru-buru pergi. Ia teringat bahwa Bantu telah memukulinya di lapangan karena tragedi selendang merah adiknya. Ravinder menyarankan agar Bantu tak putus asa, meminta maaf, dan mengkesampingkan ego. Lalu Bantu masuk dan langsung diusir oleh Shekhar. Bantu memutar badan Shekhar, memohon dengan paksa agar Shekhar mau menandatangani atau memberinya stempel. Dengan terpaksa Shekhar pun menurutinya.
Scene lalu berpindah dan memperlihatkan bos muda nan cantik yang bernama Amulya. Saat hendak naik lift, Bantu malah terpesona, pandangannya tak bisa lepas dari paha Amulya. Amulya keheranan melihat jambul Bantu. Tapi dia lalu sadar, Bantu menatap kakinya terus. Lalu Amulya berkata, "Sudah bertemu bosmu?" Bantu menjawab kalau dirinya belum pernah melihat. Singkat cerita, Bantu memasuki ruangan bos. Betapa terkejutnya dia saat tahu Amulya adalah bosnya. Tapi Bantu malah tetap tak berhenti melihat kaki Amulya, hingga Amulya memberinya pelajaran. Bantu dikirim ke padang pasir untuk menjadi juru pariwisata. Dia melihat betapa gersangnya sampai burung pun matang dibuatnya. Dia juga merasa terganggu dengan keuangan orang di sebelahnya. Lalu Bantu menelpon Amulya agar memindahkannya. Bantu lalu dikirim ke kutub sampai dirinya menggigil. Lalu ia menelpon bos cantiknya lagi dan memohon agar memberinya kursi di kantor saja. Singkat cerita, sampailah Bantu di kantor kembali. Dia diceramahi Amulya, tapi lagi-lagi matanya tertarik melihat paha Amulya sambil berkata, "Tolong pakai celana dan rok panjang." Saat Amulya membangunkan Bantu dan meletakkan buku di atas kepalanya, Bantu malah ganti terpana dengan mata Amulya. Bantu lalu curhat dengan rekan kerjanya kalau dia baru pertama kalinya menatap matanya bukan kakinya. Scene berlanjut di dermaga Apung Kaki Nada. Di sana terlihat pengusaha tamak yang bernama Apal Naidu dan anaknya bernama Pai Ditali. Mereka membicarakan tentang perusahaan ARK Infra milik Ramachandra yang sedang membutuhkan uang. Mereka lalu berencana menawari kerjasama dan pinjaman dengan syarat memberikan sebagian perusahaannya. Lalu Scene beralih di rumah keluarga Ramachandra. Sang kakek Anan memberitahu Raj agar datang menemui Pai Ditali untuk menghentikan rencana mereka. Raj pun datang dan menemui Pai Ditali yang berkunjung di perusahaannya. Ayah Raj berada di hotel untuk mengkontrol Raj. Tapi sang ayah yang tidak yakin anaknya bisa bicara di depan mereka dan melihat pertemuan mereka di balik monitor, lalu menaruh earphone di telinga anaknya dan menyuruh berkata seperti apa yang ayahnya katakan. Tapi Raj tidak melakukannya hingga Ramachandra sendiri yang melakukan penolakannya. Get her off my office. Di sisi lain, tepatnya di belakang Ramachandra, Amulya juga sedang mengadakan pertemuan dengan orang yang ingin bekerja sama dengan perusahaannya yang bernama Pak Sudarsan. Namun dengan tawaran harga tinggi, Amulya sebenarnya hendak menolak. Ramachandra yang mendengar itu pun berkata, "Generasi ini telah kehilangan nyali untuk berkata tidak." Lalu Sudarsan malah berkata mengancam, sehingga kesabaran Bantu pun habis. Bantu melempar buku di atas meja, lalu menghajar bodyguard yang ingin menghajar Bantu. Dia lalu menjelaskan dengan tegas kepada Sudarsan dan berkata, "Saat seseorang menolak tawaranmu, itu berarti tidak. Saat perempuan menolak tawaranmu, itu juga berarti tidak." Scene lalu berpindah di rumah Ramachandra. Dia berkata kepada ayah mertuanya kalau dirinya sedang takjub dengan pria yang tadi dia lihat. Rama juga membandingkan anaknya dengan pemuda itu sehingga membuat istrinya tersinggung. Tapi ayah mertua berkata kalau dia malah tertarik dengan Amulya karena hanya butuh 3 tahun dia bisa memajukan perusahaannya sendiri. Hingga mereka berencana menjodohkan Amulya dengan Raj. Padahal Raj sudah mempunyai wanita yang dia cintai. Singkat cerita, Amulya tidak berani menolak dan pertunangan itu pun dilakukan. Bantu juga melihat hal itu dan dia merasa patah hati. Scene berlanjut, Apala Naidu tidak terima anaknya telah diusir tidak hormat oleh Ramachandra. Dia datang ke kantor ARK dan menemui Ramachandra. Dia berkata akan berikan apapun yang putranya minta dan lalu menusuk dada Ramachandra dengan ujung payungnya. Amulya dan Bantu juga pergi menemui Ramachandra untuk berterus terang bahwa Amulya tidak ingin dijodohkan dengan Raj. Sampainya di kantor, betapa terkejutnya mereka melihat Ramachandra tergeletak bersimpah darah. Mereka segera membawa Rama ke rumah sakit agar segera ditangani dokter. Sampainya di rumah sakit, mereka berpapasan dengan Suster Sulochana. Lalu Suster Sulochana bertanya dengan Bantu apakah Ramachandra adalah ayahnya. Bantu menjawab kalau ayahnya bukan Ramachandra, melainkan Valmiki.
Melihat Valmiki, suster langsung berkata, "Itu bukan ayahmu, ayahmu adalah Ramachandra." Lalu suster menceritakan semuanya tentang anak yang dia bersama Valmiki tukar sekitar 25 tahun yang lalu. Sayangnya setelah menjelaskan semuanya, suster pun meninggoy. Valmiki menasihati Bantu yang tidak tahan lalu memukulnya dan berkata kalau Bantu sudah muak dengan kebohongan Valmiki. Saat di jalan mereka berdua berhenti, Valmiki memarahi Bantu karena telah memukulnya. నువ్వు కన్న తండ్రివి కావు కాబట్టి కొట్టా. Lalu Bantu membongkar semua kebohongan Valmiki yang telah menukarnya dengan anaknya. Di sini Valmiki malah tidak merasa bersalah, dia malah masih memikirkan harta dan keadaan anaknya jika Bantu membongkar ke semua orang. Valmiki merasa iri dengan keberhasilan ayah Bantu yang berbeda nasib dengannya. Tapi Bantu berkata tidak akan mengambil hartamu dan status mereka, ambil saja. Ini Bantu memanggil Valmiki bukan ayah lagi, melainkan hanya panggilan Valmiki. వాల్మీకి వాల్మీకి Scene lalu berganti di rumah sakit. Kakek Anan berkata kepada Valmiki kalau dirinya ingin sekali berjumpa dengan Bantu untuk memeluknya dan berterima kasih. తీసుకురా. Bantu diam-diam menjenguk ayah kandungnya dan melihat pemandangan ketidakakuran antara ibu dan ayahnya. Dia juga melihat sang paman yang bermain curang terhadap pembayaran rumah sakit. Scene lalu berpindah di rumah Bantu dan Valmiki yang berdebat. Mendadak Bantu ingin pergi ke rumahnya. Itu membuat Valdimir tersedak saat makan. Valdimir lalu berkata kalau dirinya tidak akan membawa Bantu ke rumah ayahnya. చచ్చినా వెళ్ళనివ్వను. Scene berpindah lagi di rumah keluarga Ramachandra yang dianya sudah pulang. Dokter menyarankan agar penyelamat Rama dihadirkan di rumah itu untuk menghibur Rama agar segera pulih. Mereka lalu menekan Valmiki agar segera menyuruh anaknya datang ke sana. Ternyata dokter berkata hal itu karena anaknya diculik Bantu agar dia mau melakukan apa yang diinginkan Bantu. Kakek marah karena Valmiki selalu beralasan ketika disuruh membawa anaknya ke sana. Akhirnya Bantu pun datang ke rumah itu. Kakek Anan sangat senang melihat Bantu datang. Dia bertanya tentang berapa gajimu bekerja di perusahaan cucuku. Bantu menjawab 25.000 setelah dipotong menjadi 20.000 lah. Lalu kakek Anan menawari Bantu bekerja untuknya dengan gaji 50.000. Valmiki mendengarnya malah tak terima. Lalu kakek menawarinya kamar mana saja yang Bantu suka dan menyuruhnya mengambil meja dan komputer. Kemudian mereka bertanya apa pekerjaannya. Si kakek lalu menjawab dia akan menonton foto gadis di internet. Kemudian Bantu dan kakek berbicara di taman tentang masalah bisnisnya dengan Apala Naidu. Bantu menyarankan agar mereka langsung datang untuk memperingati musuhnya itu. మాట్లాడేద్దామా? Singkat cerita, mereka berdua pergi ke dermaga Apung Kakinada. Saat hendak masuk, kakek diusir pengawal Apala karena perusahaan ARK dulu juga telah mengusir Pai di Tali. Bantu tidak terima perlakuan kasar terhadap kakeknya itu. Dia lantas mencari siapa yang mendorong kakek. Dia bertanya sembari menghajar anak buah Apala. Melihat keberanian Bantu, sebagian pengawal Apala takut lalu mempersilahkan kakek duduk dan mereka menjamunya. Lalu Bantu meminta agar mereka memanggil Pai di Tali. Pai di Tali datang, Bantu memberinya peringatan agar tidak mengganggu keluarga Ramachandra. Bantu dan kakek Anan pun pulang. Di rumah Ramachandra, kakek mengeluhkan pengeluaran yang sangat tidak masuk akal. Bantu membuat penyelesaian masalah. Dia melaporkan kalau paman-pamannya itu sudah mencuri 1 lakhs. Kakek lalu memukuli mereka. Yasoda datang dan bertanya, untuk apa mereka mencuri? Bantu lalu menjawab, dia bertaruh 1 juta rupiah di meja poker. Bantu juga menyebut nama pria. Istri paman pun marah. Kemudian Yasoda meminta agar menceritakan tentangnya. Bantu menjawab, kau tak akur dengan suamimu. Suamimu berselingkuh dengan Revati, sekretarisnya sendiri. Rama mendengarnya tak terima dan langsung menampar Bantu. Setelah kejadian itu, Yasoda dan Rama pun saling berbicara. Rama mengakui semua kesalahannya dan Yasoda akhirnya makluminya I'm sorry. dan memaafkannya. Kakek yang melihat pun merasa sangat bahagia. Di sini yang lain, 2 paman itu malah berencana memanggil musuh agar mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Scene lalu berlanjut di keesokan harinya, di mana Sudarsan dan Pai di Tali datang atas panggilan dari 2 paman liciknya itu untuk berinvestasi lagi. Ketegangan pun dimulai. Ramachandra merasa geram dan ingin datang ke sana, tapi kondisinya yang belum terlalu pulih, akhirnya kakek memanggil Bantu untuk datang dan mengatasi mereka. Kedatangan Bantu tentu saja merusak kesepakatan mereka. Keberhasilan Bantu membuat kakek Anan senang. Untuk merayakan hari bahagia itu, kakek mengadakan pesta malam. అబ్బా కడుపు నిండిపోయింది బంగారం.
Tapi Amu dan Bantu kepergok Valmiki dan Yasoda sedang bermesraan. Lalu mereka pun mengadakan sidang. Valmiki memaki-maki Bantu, lalu mengusirnya. Bantu menyebut nama Valmiki. Valmiki malah memukulnya. Bantu pun pergi dengan Amu. Di sana Bantu mengatakan sesungguhnya kalau dia adalah anak Ramachandra yang sebenarnya. ఈ నిజం మీ అమ్మ నాన్నలకి చెప్తావా? ఎప్పటికీ చెప్పను. Sin lalu berpindah di rumah Ramachandra. Kakek membaca surat perjanjian apalah yang memeras mereka, yang meminta setengah dari perusahaan ARK. Kertas itu harus ditandatangani dan dibawa ke rumah pertanian apalah dan harus dibawa oleh Raj. Kalau tidak, keponakan kalian akan mati. Mereka semua segera menandatangani surat itu. Paman bersujud di kaki Ramachandra karena telah sukarela menolongnya dengan menyerahkan perusahaan kepada penculik putrinya itu. Ia merasa menyesal selama ini telah banyak mencuri uang Rama diam-diam. Raj segera mengambil berkas itu dan pergi, tapi dia dicegah oleh paman Kaju dan Valmiki. Tapi Raj bersikeras akan datang sendiri karena dia benar-benar mencintai Naidu. Raj tidak ingin menikahi Amulya. Valmiki yang khawatir segera meminta bantuan Bantu, tapi Bantu menolaknya. Raj menyetir mobilnya, tapi dia dihadang keponakan sekaligus pengawal Apala Naidu. Dia berkata bahwa Bantu telah mengalahkan mereka semua dan berhasil menyelamatkan Naidu. Raj menghampiri kediaman Apala dan melihat dada Apala yang sudah tertusuk. Lalu dia menawarinya pergi ke rumah sakit. Sin lalu berpindah di rumah Ramachandra. Bantu berkata, sulit bagiku untuk berkata kalau aku tak ada kaitannya dengan keluarga ini. Tapi lebih penting bagi kalian untuk menjadi keluarga. Lalu Bantu berpamitan pergi. Saat Valmiki hendak pergi, kakek lalu bertanya, apa yang ingin kau katakan lagi Valmiki? Valmiki lantas menjawab, jika ada perkataan putraku yang menyinggung mohon dimaafkan, itu saja. Lalu kakek Anan bertanya lagi, itu saja? Sampai berulang kali kakek bertanya, kemudian memukuli Valmiki. Kemudian kakek berkata, dia cucuku, pewarisku, darahku. Aku dengar suster itu bicara dengannya di rumah sakit. Mendengar hal itu Ramachandra terkejut. Kakek lalu berkata lagi kalau Bantu bahkan tidak menginginkan harta apapun. Dia tidak tamak. Rama tak bisa berkata apa-apa lagi selain menangis. Bantu lalu berkata, tenanglah ayah. Mendengar hal itu, Rama pun langsung bersemangat dan mengajak Bantu bertemu ibunya. Tapi Bantu menolak memberitahu yang sebenarnya. Tiba-tiba Yasoda, Raj, dan Nandu datang. Yasoda berterima kasih karena telah menyelamatkan putranya. Lalu Yasoda memberikan setengah sahamnya kepada Bantu. Awalnya Bantu menolak, tapi kemudian Yasoda berkata, seorang anak harus menerima semua yang diberikan oleh ibunya. Yasoda lalu berkata kepada ayahnya agar memberikan Raj tempat tinggal dan pekerjaan. Lalu Yasoda berkata lagi, kenapa kau tampak lesu, Valmiki? Bukankah separuh aset sudah kuberikan untuk putramu? Apa perlu aku berikan semuanya? Latihlah Raj seperti kau melatih Bantu. Jika berhasil 5 tahun lagi dia akan jadi dirut. Sin lalu berlanjut. Raj tampak senang dengan kehidupan barunya. Dia lebih enjoy dan lebih menikmati hidup. Valmiki menyuruh Raj bekerja keras agar 5 tahun ke depan dia menjadi dirut. Tapi Raj malah berkata dia lebih santai hidup di sana. Lalu Valmiki bertanya karena kurang jelas. Raj malah membaca tulisannya, yakni 25 tahun lalu saat kami lahir, tak ada masalah dengan kejahatan ini. Seharusnya kau taruh aku di kamar bibi dan Bantu di kamar ibuku. Itu akan sempurna. Valdimir menjawab, itu dosa nak. ఒకళ్ళ ఫేట్ ని మనం అలా మార్చకూడదు. Lalu scene berakhir dengan memperlihatkan Valmiki yang sedih karena melihat Bantu dan Amu menaiki pesawat pribadi dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah berkenan menonton channel ini dan jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.